I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, wah tidak terasa kita sudah sampai di ujung materi nih. Ini merupakan materi terakhir dari jurnal manajemen pendidikan. Kita lanjut saja ke materi ya, ke bab 14, yaitu Total Quality Management. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM. TQM atau Manajemen Mutu Terpadu adalah pendekatan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan atau sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi dan unggul. Awalnya, TQM diterapkan dalam dunia bisnis dan perusahaan, namun kemudian diperluas untuk digunakan dalam konteks pendidikan. Penerapan TQM dalam lembaga pendidikan membutuhkan kerjasama dari semua pihak terkait untuk mencapai mutu yang diinginkan. Prinsip-prinsip TQM melibatkan pengawasan yang ketat terhadap proses, pengumpulan dan analisis data, peningkatan berkelanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan keterlibatan semua anggota organisasi. Dengan menerapkan TQM, lembaga pendidikan atau sekolah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan stakeholder, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. TQM membantu lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan, meningkatkan proses pembelajaran, mengelola sumber daya secara optimal, dan memenuhi harapan mutu yang diharapkan. Dalam konteks lembaga pendidikan, TQM menjadi suatu pendekatan yang mendukung upaya pencapaian mutu pendidikan yang tinggi dan unggul. Sehingga dengan melibatkan semua pihak terkait dan terus menerapkan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, pengertian Total Quality Management atau TQM. TQM atau Manajemen Mutu Terpadu adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memaksimalkan daya saing dengan melakukan perbaikan terus-menerus pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. TQM melibatkan semua anggota organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan produk. Konsep-konsep dalam TQM meliputi quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan keseluruhan pengaruh di semua komponen organisasi. TQM menekankan pada fokus terhadap pelanggan, tingkat kualitas yang tinggi, penggunaan pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja tim, peningkatan kualitas yang berkelanjutan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan. Dalam konteks pendidikan, salah satu konsep dasar TQM adalah tim, di mana anggota organisasi pendidikan bekerja sama kelompok kecil dengan tujuan yang ditetapkan, dengan fokus pada kualitas pelanggan atau siswa yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk pendidikan. Secara keseluruhan, TQM merupakan pendekatan yang melibatkan semua anggota organisasi pendidikan untuk terus melakukan perbaikan mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dalam konsep TQM, organisasi dianggap sebagai sistem yang memiliki input, proses, dan output. Produk merupakan hasil dari proses yang melibatkan 4 unsur utama, yaitu mesin, metode, material, dan manusia. Dalam TQM, inspeksi hasil akhir bukanlah satu-satunya cara terbaik untuk mencapai mutu, melainkan mutu lebih baik dicapai melalui perbaikan terus-menerus pada proses. Konsep TQM adalah melakukan perbaikan terhadap mutu melalui proses pendidikan, sehingga biaya dapat ditekan dan produktivitas dapat ditingkatkan. Menurut Morgan dan Murgatroyd pada 93, keberhasilan implementasi TQM dalam lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci, yaitu visi, strategi, dan tujuan, tim, alat, dan 3 aspek manajemen yang disebut 3CS, budaya komitmen dan komunikasi. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh lembaga, sementara strategi adalah program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Tim adalah kelompok yang saling berinteraksi dan bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Alat adalah sarana fisik yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan 3CS of TQM merujuk pada aturan, asumsi, dan nilai-nilai yang menyatukan lembaga atau organisasi dalam menerapkan TQM. Adapun pemikir-pemikir TQM,
ada 4 pemikir utama dalam TQM yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep tersebut. Yang pertama, Edward Deming. Deming adalah seorang ahli statistik dan konsultan manajemen yang memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep TQM di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dia menekankan pentingnya perbaikan terus-menerus, pengelolaan berbasis fakta, dan penghargaan terhadap karyawan. Yang kedua ada G.M. Juran. Juran adalah seorang ahli manajemen yang mengembangkan konsep trilogi Juran yang mencakup perencanaan mutu, kontrol mutu, dan perbaikan mutu. Ia juga memperkenalkan konsep cost of quality yang menggambarkan biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian mutu. Yang ketiga ada Armand V. Weigebom. Weigebom memperkenalkan istilah Total Quality Control dan Total Quality Management dalam bukunya yang terkenal. Ia mengemukakan pentingnya keterlibatan semua anggota organisasi dalam mencapai mutu yang tinggi. Yang keempat ada dari Philip B. Crosby. Crosby dikenal dengan konsep zero defect yang menekankan pentingnya mencegah kesalahan daripada memperbaikinya. Ia juga mengedepankan tanggung jawab individu dalam mencapai mutu yang tinggi. Ketika menerapkan konsep-konsep TQM dalam bidang pendidikan, para ahli pendidikan melakukan adaptasi teori-teori tersebut. Mereka menyadari perbedaan karakteristik antara sektor ekonomi industri dan pendidikan, sehingga perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu yang sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga pendidikan. Dalam implementasi TQM dalam lembaga pendidikan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh Zahroh. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Lembaga pendidikan harus terus-menerus melakukan perbaikan menuju peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, standar mutu. Adanya standar mutu sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu lembaga pendidikan. Yang ketiga, perubahan budaya atau kultur. Lembaga pendidikan perlu melakukan perubahan budaya dengan memilih budaya yang baik dan relevan dengan lembaganya. Yang keempat, perubahan organisasi. Organisasi lembaga pendidikan harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, dengan semua anggota aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Yang kelima, pemeliharaan hubungan baik dengan pelanggan. Lembaga pendidikan perlu berusaha mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan atau pengguna pendidikan. Prosedur implementasi TQM melibatkan 3 tahapan. Yang pertama, persiapan, yaitu membentuk tim, melaksanakan pelatihan TQM bagi tim, merumuskan model implementasi TQM, membuat kebijakan terkait komitmen anggota organisasi, mengkomunikasikan perubahan kepada anggota organisasi, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, serta melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengembangan sistem. Melakukan peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melaksanakan pelatihan, sosial prosedur dan petunjuk kerja kepada tim, dan menyiapkan sumber daya manusia dan non-manusia yang diperlukan. Yang ketiga, implementasi sistem. Melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Menginformasikan kepada pimpinan atau steering committee, mengumpulkan data dan pelanggan, melakukan tindakan, koreksi atau pencegahan, serta melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses secara berkesinambungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan yang memadai sangat penting dalam TQM karena pemimpin harus dapat mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama mencapai tujuan. Pemimpin lembaga pendidikan perlu memiliki tekad kuat untuk terus memperbaiki mutu dan sikap pelayanan dengan membantu orang-orang dalam lembaganya. Yang kedua, rekrutmen dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi yang baik agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kualitas sistem memerlukan pemilihan staf yang cermat, pelatihan, kompetensi, motivasi, dan kebijakan pengembangan karir. Pengembangan staf memerlukan rencana yang disusun oleh lembaga, analisis proses, sistem proses
pengetahuan, dan evaluasi efektivitas program pelatihan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, sistem reward. Lembaga perlu merinci kebijakan yang berkaitan dengan kesempatan yang sama serta metode dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kesempatan yang sama perlu didukung oleh sistem reward atau penghargaan yang dapat menjamin keadilan dan memungkinkan staf berkontribusi secara maksimal untuk lembaga. Yang keempat, aturan organisasi. Keberhasilan implementasi TKM dalam lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem dan prosedur yang terorganisir dan terdesain secara komprehensif serta terintegrasi dalam ketentuan yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Yang kelima, budaya kerja. Setiap individu dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dengan suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling pengertian, dan saling membantu untuk mencapai tujuan. Transformasi budaya kerja melibatkan kolaborasi berbagai individu dalam peran masing-masing yang optimal sesuai dengan keahlian bidang bekerja sama mereka guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Crash dan Crutchfield, terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TKM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Pilar-pilar ini saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah, titik pusat tujuan adalah lulusan yang berkualitas. Untuk mencapai lulusan berkualitas, diperlukan proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin terjadi tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif, diperlukan pemimpin yang kuat. Pemimpin tersebut juga perlu mendapatkan dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, termasuk guru dan staf sekolah. Pentingnya saling ketergantungan antara pilar-pilar ini menjelaskan bahwa kelemahan pada satu pilar dapat berdampak pada kelemahan pilar-pilar lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan TKM, semua pilar harus diperhatikan dan diperkuat secara bersama-sama. Adapun hambatan dari TKM di lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, strategi pembangunan yang lebih berfokus pada input. Strategi ini beranggapan bahwa jika semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti buku, alat belajar, sarana pendidikan, pelatihan guru, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan menghasilkan output yang berkualitas. Namun, pendekatan ini mengabaikan pentingnya pengendalian mutu dalam proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pengelolaan pendidikan yang masih bersifat makro. Banyak faktor yang diatur pada tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan dengan baik di tingkat lembaga pendidikan karena kompleksnya masalah pendidikan. Seringkali birokrasi pusat tidak dapat memahami secara utuh dan akurat situasi di tingkat lembaga. Selain itu, ada beberapa kendala yang harus diatasi dalam memperkenalkan TKM. Kerja keras dan waktu yang dibutuhkan untuk implementasi TKM, dukungan dan komitmen yang diperlukan dari manajer senior dan staf, lalu volume tekanan eksternal yang dapat menghalangi upaya implementasi TKM, kekhawatiran manajer senior dalam mengadopsi metode dan pendekatan baru, perencanaan strategis yang penting untuk memahami misi dan mengatasi jurang komunikasi. Faktor-faktor penting dalam praktek manajemen mutu menurut Saraf et al. Meliputi kepemimpinan dan kebijakan mutu, peran departemen mutu, pelatihan, desain produk atau layanan, pengelolaan kualitas pemasok, pengelolaan proses data dan pelaporan mutu, dan hubungan karyawan. Prinsip-prinsip pokok dalam manajemen mutu pendidikan termasuk tanggung jawab dan dukungan dari pimpinan, pendidikan dan pelatihan bagi seluruh sivitas akademik, penerapan dan praktik yang nyata, serta standarisasi dan pengenalan. Faktor kesuksesan dalam manajemen mutu pendidikan mencakup kepemimpinan yang kuat, perbaikan sistem secara berkesinambungan, penggunaan metode statistik, adanya visi dan nilai bersama, dan konsistensi dalam pesan dan perilaku yang disampaikan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu filosofi baru, prawirosentrisme.
Stono menyatakan bahwa manajer atau pemimpin harus menghasilkan produk dengan mutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Filosofi mutu produk memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal dalam memecahkan masalah mutu produk di organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima dihasilkan oleh organisasi dengan struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan buku yang baik. Dalam penerapan Total Quality Management atau TQM, terdapat alat-alat yang membantu dalam menganalisis masalah dan membuat perencanaan. 8 alat TQM yang dijelaskan yaitu yang pertama, curah pendapat atau brainstorming untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Yang kedua, diagram alur atau bagan arus proses untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap. Yang ketiga, analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat, ranking preferensi untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang kelima, analisis tulang ikan atau diagram sebab akibat untuk mengkategorikan sebab potensial suatu masalah. 6. Penilaian kritis untuk memeriksa proses manufaktur, perakitan, atau jasa. Yang ketujuh, benchmarking untuk membandingkan data dari organisasi kita dengan organisasi lain. Yang kedelapan, diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan untuk mengidentifikasi kendala dalam mencapai suatu sasaran. Penerapan TQM dalam organisasi pendidikan memiliki manfaat seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, peningkatan produktivitas, pengurangan pengerjaan ulang, perbaikan proses, kerjasama yang baik, peningkatan komunikasi karyawan, peningkatan kepuasan stakeholder, dan perbaikan citra pabrik.